Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang probability density function. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu nih kalau misalnya random variable itu ada dua. Ada yang namanya random variable discrete dan ada yang namanya random variable continue. Nah, kalau misalnya random variable discrete ini dia itu finite number. Jadi kayak kalau dia tuh nggak nerima sembarang nilai dia yang ada di antara dua nilai gitu loh. Nah, sedangkan variable continue dia itu infinite number, dia kebalikan dari discrete yang finite number. Nah, infinite number tuh berarti dia di sini dia tuh menghubungkan nilai variabel itu dengan probabilitas terjadinya nilai itu gitu. Nah, random variable itu kan pasti pakai huruf kapital kan. Nah, misalnya di sini kita tulis dia adalah y. Nah, y ini adalah misalnya kita punya random variable berapa sih persisnya banyaknya hujan yang akan turun besok gitu. Banyaknya hujan yang akan turun besok. Akan turun besok. Nah, mungkin bukan banyaknya kali ya, tapi kayak lebih ke curah hujannya gitu. Nah, persisnya curah hujan yang akan turun besok tuh berapa sih? Nah, misalnya di sini kita punya grafik seperti ini. Misalnya ini garis x-nya, terus ini ya, terus di sini garis y-nya. Ya, oke. Nah, misalnya kita punya grafik seperti ini nih. Di sini curah hujannya ini kita ada 0 di sini, terus di sini ada 1, terus di sini mungkin 2, di sini 3, terus di sini 4 ya. Terus kita punya grafik curah hujannya seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini ya kira-kira grafiknya. Nah, ini ya kira-kira sampai sini ya garis Y-nya. Oke. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, misalnya kalau misal coba deh, mungkin besok curah hujan yang turun itu sebanyak 2 mm. Ya. Nah, mungkin gak sih kalau misalnya kita hitung probabilitasnya, berarti probabilitas dari random variable kita itu misalnya curah hujan yang akan turun besok itu persisnya tuh ada 2 mm lah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini kan 2 di sini nih. Nah, kita misalin aja misalnya di sini 0,5. Nah, berarti di sini 0,5 nih probabilitasnya nih, probabilitas dari random variable kita ya, curah hujan yang turun itu 2 mm. Nah, berarti di sini probabilitasnya 0,5. Nah, coba deh kalian pikir. Ini kan mungkin kalau misalnya kita lihat grafiknya secara visual aja nih, kita tarik garis dari 2, ya mungkin aja sih 0,5 probabilitasnya. Tapi coba deh kalian pikirin secara lebih logis lagi, lebih matematis lagi. Sebenarnya dia nggak pasti 2 kan. Nah, kita tuh curah hujan yang turun itu sebanyak 2 mm. Kita bisa di sini kita bisa pakai misalnya kita dekatin dengan nilai dari 1,99 terus sampai 2,01, atau kita bisa pakai yang lebih persis lagi, itu yang lebih dekat maksud saya di sini misalnya kita punya 1,999 sampai 2,001, atau kita bisa aja di sini juga 1,9999 misalnya sampai 2,0001 seperti ini. Nah, nilai-nilai ini kan mendekati 2 kan. Pendekatan melalui nilai-nilai ini kan sebenarnya bisa aja kita sebenarnya sama aja kan kalau misalnya kita tulis kayak gini nih, probabilitas dari nilai mutlak dari y atau random variable kita dikurang 2
lalu kurang dari 0,1. Misalnya kita ngambil ketelitian satu angka di belakang koma gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan random variable, atau di sini y itu lebih dari 1,9 kurang dari 2,1. Nah, kalau kalian bingung kenapa bisa jadi kayak gini, kalian bisa lihat di video aljabar ya. Nah, sekarang coba kita lihat kurvanya deh. Kurvanya ini itu adalah, ini bisa kita bilang ini sebagai fx. Nah ini fx ya. Nah, area di bawah kurva ini dia probabilitasnya adalah 1. Nah, ini kan kurvanya terus nih, dia tuh kita nggak tahu batasnya sampai mana, pokoknya dia tak hingga deh. Tapi kalau misalnya kurva ini fx, berarti kita bisa cari area di bawah kurva ini dengan menggunakan integral. Di sini berarti dia integral dari 0 sampai dengan tak hingga itu sampai dengan tak hingga ya, dari fx itu dia sama dengan 1. Nah, kayak gini kan jadinya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah buat nih probabilitasnya seperti ini. Probabilitas dari random variable kita. Nah, batasnya itu kan dari 1,9 sampai 2,1 dari si fx ini. Nah, ini kalau misalnya kita di kurvanya itu kita bisa tulis seperti ini. Misalnya di sini ini 1,9. Nah, di sini 2,1. Misalnya seperti ini ya. Nah, berarti untuk nyari probabilitasnya kita harus menghitung area di bawah sini kan. Nah, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini kita hitungnya pakai integral kan. Berarti dia adalah integral dari 1,9 sampai 2,1 dari fx. Nah, inilah nanti hasilnya adalah probabilitas dari hujan yang banyaknya curah hujan, persisnya curah hujan yang akan turun besok. Oke. Nah, kalian cukup ngerti kan dengan penjelasan di video ini? Oke, sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya.